Sahabat Ruang Diri, setelah di episode sebelumnya, kita bicara tentang Tuhan sebagai kata, Tuhan sebagai pelindung ego, dan keserakahan manusia. Episode kali ini kita akan bicara tentang Tuhan diciptakan sebagai bayangan otoritas tertinggi. Otoritas tertinggi itu seperti apa sih? Kemudian mengapa manusia, sekelompok manusia, bangsa, atau banyak orang yang memerlukan otoritas tertinggi itu untuk mengaturnya? Sahabat Ruang Diri, saya mempunyai sahabat yang bernama Dul Kemut. Saya akan cerita tentang Dul Kemut. Pada suatu hari Dul Kemut mempunyai cucu. Jadi Dul Kemut ini sudah punya anak, anaknya sudah punya anak, jadi Dul Kemut ini mempunyai cucu. Cucunya suatu hari berantem, ribut karena warisan. Yang satu tidak ingin dibagi, ingin mendapatkan yang lebih banyak. Yang satu demikian juga, kemudian yang lain-lain, cucunya banyak, saling berebut akan warisan ini. Para orang tuanya sendiri sudah tidak bisa memberitahu. Artinya si cucu-cucu ini tidak mau mendengarkan nasihat orang tuanya. Kemudian Dul Kemut melihat pertikaian itu dan dia masuk ke kamar. Anaknya Dul Kemut bilang, "Bapak, ini para cucu sedang ribut, mengapa Bapak masuk kamar?" Dul Kemut hanya bilang, "Saya akan menghubungi leluhur," kata Dul Kemut. Kemudian Dul Kemut masuk kamar. Di dalam kamar beberapa saat kemudian, pada saat di luar masih ribut-ribut, cucu-cucunya ini memperebutkan warisan, terdengar teriakan Dul Kemut dari dalam. Teriakan di mana suaranya sudah berbeda. Suaranya sudah menjadi semakin berat dan agak tertawa terkekeh-kekeh. Dul Kemut ini bilang, "Akulah leluhur kalian. Akulah leluhur kalian." Nah, di keluarga Dul Kemut secara turun-temurun itu mempercayai bahwa mereka adalah turunan dari leluhur yang bernama Mbah Kasan. Jadi Mbah Kasan ini mereka yakini sudah menjelma menjadi satu sosok jin, satu sosok leluhur yang sakti, yang abadi, yang akan menuntun cucu-cucu, yang akan menuntun anak turunnya. Namanya Mbah Kasan. Dul Kemut di dalam kamar berteriak. Kemudian dia mengeluarkan suara-suara berat dan bilang bahwa inilah Mbah Kasan sedang manjing di dalam tubuh Dul Kemut. Kontan para bapak-bapak dari anak-anaknya ini kemudian masuk dan menuntun Dul Kemut ini menuju keluar. Dul Kemut didudukkan di sebuah kursi di mana cucu-cucunya masih berantem tentang warisan. Karena kepercayaan keluarga dan semua dari turun-temurun itu meyakini sekali lagi bahwa mereka mempunyai sosok otoritas yang bernama Mbah Kasan yang sudah menjadi jin, sudah menjadi makhluk halus penuntun keluarga mereka. Saat itu Mbah Kasan masuk, kalau tadi saya katakan manjing itu masuk ya, masuk ke dalam tubuh Dul Kemut. Kemudian Dul Kemut duduk dan bilang kepada cucu-cucunya, "Hai anak turun Mbah Kasan." Suara Dul Kemut menjadi berat. "Mengapa kalian bertengkar? Aku yang memerintahkan kalian, aku Mbah Kasan memerintahkan kalian. Kalau tidak kalian hentikan, kalian akan celaka. Kalian harus menuruti perintahku sebagai leluhurmu untuk membagi rata warisan ini." Apa yang terjadi? Cucu-cucu ini tunduk kepada Mbah Kasan, sang leluhur yang masuk di dalam tubuh Dul Kemut. Setelah prosesi beberapa saat, kemudian Dul Kemut tersadarkan lagi dengan tubuh yang sedikit agak lemas. Kemudian Dul Kemut masuk kamar lagi dan diikuti oleh istrinya Dul Kemut. Kemudian istri itu bertanya di dalam kamar, "Suamiku," dengan berbisik-bisik,
kenapa kamu tipu mereka lagi? Apa jawab Tulkumut? Kalau tidak demikian, mereka tidak akan menurut. Tidak ada yang mereka turuti. Mereka hanya menuruti sosok yang bernama Mbah Kasan. Sahabat Ruang Diri, cerita ini mengantarkan kita untuk memahami mengapa manusia membutuhkan sosok otoritas. Bahkan diyakini bahwa itu adalah otoritas yang tertinggi, otoritas yang paling tinggi, otoritas yang lebih tinggi dari manusia itu sendiri. Pada saat satu masyarakat Arab kuno meyakini bahwa Allah itu berwujud dalam sebuah patung, dan saat itu Ka'bah dikitari banyak patung-patung yang dibawa di sekitar Ka'bah. Masyarakat Arab kuno meyakini bahwa Allah itu mempunyai anak, Lata, Uzza. Dan banyak sekali patung-patung di situ. Mereka memanggilnya Allah, Tuhan mereka, yang kemudian bentuk-bentuk patung yang mengitari Ka'bah. Pada saat Nabi Muhammad lahir dan Nabi Muhammad melihat hal itu, tentu saja Nabi Muhammad harus merekonstruksi kata Allah itu. Nabi Muhammad menjelaskan bahwa Allah tidak beranak, tidak diperanakkan, dan tidak menyerupai satu apapun juga. Otomatis masyarakat menolak. Mereka yakin bahwa patung-patung itu adalah Tuhan mereka. Mereka menyebutnya Allah juga. Nabi Muhammad merekonstruksi bahwa sosok otoritas bagi masyarakat itu jangan diletakkan dalam sebuah patung. Mengapa? Karena itu akan menimbulkan banyak sekali konflik. Karena satu orang akan memandang berbeda terhadap sosok patung-patung yang banyak tersebut. Maka kemudian patung-patung tersebut dihancurkan oleh Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad membawa sebuah pemahaman baru yang saat itu belum bisa diterima oleh masyarakat Arab kuno, di mana mereka melihat bahwa Tuhan yang disebut dengan Allah berbentuk patung-patung. Nah, sahabat Ruang Diri, bagaimana apabila sebuah bangsa, sebuah budaya yang kemudian dia meyakini tentang satu sosok otoritas tertinggi, dan mereka tidak pernah lagi diperintah oleh sosok otoritas tersebut. Sosok otoritas ini menjadi sangat penting bagi masyarakat yang belum menyadari tentang dirinya sendiri. Masyarakat, manusia yang tidak menyadari dirinya sendiri, dia akan menciptakan satu sosok otoritas yang bisa mengaturnya. Atau bahkan kemudian, kalau ini dibuat sebagai langkah-langkah politik, langkah-langkah untuk menguasai sebuah bangsa, langkah-langkah untuk menguasai sebuah kelompok, langkah-langkah untuk menguasai orang banyak, maka sosok otoritas harus diciptakan. Sahabat Ruang Diri, selamanya bila kita tidak bisa bebas, bila kita masih dipenjara oleh dogma, tentu kita akan membutuhkan sosok otoritas. Sosok otoritas yang lebih tinggi dari kita, yang sebelumnya saya jelaskan bahwa melindungi ego kita, memenuhi keserakahan kita, kemudian kita hanya menjadikan sosok otoritas itu menjadi budak manusia. Kita menyerahkan kehidupan kita bahwa hidupku sudah dilindungi oleh sosok otoritas itu. Hidupku sudah dijamin oleh sosok otoritas itu. Bila saya meyakini satu sosok otoritas itu, hidup saya akan sejahtera. Kita hanya bersandar. Kenapa? Karena kita tidak menyadari kekuatan diri kita sendiri. Kita tidak menyadari manusia seutuhnya yang dapat berbuat dan bertindak untuk diri kita sendiri. Sahabat Ruang Diri, dalam perjalanan sejarah manusia, setiap budaya itu akan melahirkan sosok-sosok otoritas. Mengapa? Karena budaya bangsa-bangsa lahir dari mitologi.
Ketika ada sebuah bangsa, ada sebuah kelompok yang begitu banyak, dan mereka hanya bisa diatur, hanya bisa diperintah oleh sosok otoritas yang mereka percayai secara turun-temurun dalam satu mitologi tertentu, maka hal itu digunakan. Terutama digunakan oleh orang-orang pintar untuk menguasai bangsa atau kelompok tersebut. Di wilayah pesisir Jawa, bagian selatan mempercayai satu sosok mitologi yang bernama Ratu Kidul. Kanjeng Ratu Kidul. Ini adalah sosok mitologi. Ketika masyarakat pantai mempercayai satu sosok otoritas yang lebih tinggi dari mereka, yang digambarkan sebagai penguasa pantai selatan, yang dipanggil sebagai Ratu Pantai Selatan, maka siapapun orang yang dapat berhubungan, berkomunikasi, dan dekat dengan Ratu Pantai Selatan, ucapannya, perintahnya akan dituruti oleh masyarakat. Untuk itu kemudian mitologi Raja-Raja Jawa digambarkan bahwa mereka sangat dekat atau bahkan kemudian beristri Ratu Pantai Selatan. Karena itu adalah mitologi yang menciptakan satu sosok otoritas yang dipercaya oleh masyarakat mau tidak mau. Penguasa harus menggunakan sosok otoritas itu untuk memberikan perintah, untuk mengatur, dan untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingannya sendiri. Sahabat Ruang Diri, bagaimana kalau kemudian sosok otoritas itu tidak ada? Bagaimana kalau kemudian sosok otoritas itu kita hilangkan? Tentu bagi sebagian masyarakat tidak bisa. Karena tingkat evolusi kehidupannya memang masih membutuhkan tempat untuk bersandar. Tapi masalah yang besar dan masalah yang lebih besar lagi adalah ketika mitologi dari sosok otoritas itu dipergunakan oleh orang untuk menyetir, untuk mempengaruhi, untuk memerintah, atau untuk mengarahkan masyarakat, kelompok, atau bangsa sesuai dengan keinginannya sendiri. Jadi, kalau Anda mau mengatur satu kelompok, Anda mau mengatur satu bangsa, Anda mau mengatur orang yang banyak dalam satu kelompok dari budaya tertentu, Anda mesti harus tahu sosok otoritas yang mereka yakini. Kalau di Jawa, ada yang meyakini bahwa satu sosok otoritas di luar diri manusia itu adalah Semar. Ada juga yang meyakini itu sebagai Betara Guru. Ada juga yang meyakini itu sebagai Ratu Pantai Selatan seperti tadi. Nah, ketika Anda tahu sosok otoritas yang dipercayai oleh satu kelompok, oleh satu orang, satu masyarakat, dan satu bangsa, Anda tinggal mengambil sebuah tindakan bagaimana agar mereka mempercayai bahwa Anda bisa berhubungan dengan satu sosok otoritas tersebut. Ketika beberapa orang sudah meyakini Anda bisa berhubungan dengan satu sosok otoritas tersebut, otoritas itu bisa hadir dalam diri Anda, dan Anda bisa berkomunikasi dengan satu sosok otoritas itu, maka kemudian mereka akan percaya kepada Anda. Mereka akan percaya bahwa perintah dari sosok otoritas itu hadir lewat diri Anda. Kemudian Anda bisa mengatakan bahwa aku mendapat perintah Tuhan. Mereka akan bergerak sesuai dengan perintah tersebut. Sahabat Ruang Diri, saya mengajak untuk menyadari ini supaya kita bisa bijaksana di dalam melihat hal-hal yang kabur antara agama dan politik, antara ajaran spiritual dan kepentingan individu. Karena banyak sekali orang-orang yang kemudian hanya ingin mengatur satu kelompok, ingin mengatur satu masyarakat, ingin mengatur satu bangsa, kemudian mengatasnamakan bahwa dia bisa berhubungan dengan sosok otoritas yang lebih tinggi yang dipercayai oleh masyarakat tersebut. Ketika keyakinan dari satu masyarakat itu buta dan tunduk hanya pada satu sosok otoritas itu, sekali lagi apabila ada orang yang
dipercaya bahwa dia bisa berhubungan dengan satu sosok otoritas tersebut, dia akan dipercaya bahwa dia mendapatkan perintah. Kalau satu sosok otoritas itu disebut sebagai Tuhan, maka kemudian orang yang diyakini bisa berhubungan dengan otoritas tersebut akan dipercaya, akan diyakini, kemudian akan dituruti apapun yang keluar dari mulutnya sebagai perintah Tuhan. Sahabat Ruang Diri, kita memang harus melihat perkembangan keyakinan manusia dari waktu ke waktu. Bahwa dari awal, budaya kuno yang lahir, dan mereka sudah melahirkan satu sosok otoritas tertinggi untuk budaya tersebut, dan kemudian berkembang sampai sekarang, masih ada budaya-budaya yang memakainya, tentu saja boleh-boleh saja. Mengapa? Karena mitologi diperlukan agar ada satu pesan yang tidak bisa disampaikan secara verbal, itu bisa dipahami oleh masyarakat yang meyakini tersebut. Sekali lagi bahwa mitologi itu tidak buruk. Mitologi itu diperlukan agar sebuah pesan yang tidak bisa disampaikan secara verbal, itu bisa diterima oleh pemikiran-pemikiran dari satu masyarakat yang masih mempercayai mitologi tersebut. Hanya kemudian kita harus waspada bahwa kata-kata perintah Tuhan, perintah otoritas yang lebih tinggi, entah apapun yang diyakininya, itu bisa menjadi jebakan dan bisa menjadi pengaruh untuk melaksanakan keinginan-keinginan pribadi. Sahabat Ruang Diri, kalau kita perhatikan bersama, kita takut sebetulnya untuk melepaskan otoritas tersebut. Kita takut mengapa? Kita takut sengsara, kita takut sakit, kita takut mendapat bencana, kita takut mendapat azab, kita takut mendapat laknat, kita takut mendapat apapun juga. Karena dari awal memang kita sudah diberitahu bahwa ketika sosok otoritas ini tidak kita junjung tinggi, maka kemudian kita akan dilaknat oleh sosok otoritas tersebut. Mengapa berita-berita tentang ketakutan selalu disebarkan? Bahwa ada satu sosok otoritas yang akan menghukum Anda, ada satu sosok otoritas yang akan menghancurkan Anda, ada satu sosok otoritas yang akan melaknat Anda. Mengapa berita-berita menakutkan ini diberitakan sejak dini? Sahabat Ruang Diri, manusia mudah diatur ketika dia berada di dalam rasa takut. Sekali lagi, manusia mudah diatur ketika berada di dalam rasa takut. Jadi sejak awal memang rasa takut itu dibangkitkan, bahwa Anda akan diberikan laknat, Anda akan diberikan bencana, Anda akan diberikan dosa, Anda akan diberikan macam-macam kutukan apabila Anda tidak menjunjung tinggi sosok otoritas tersebut. Apapun juga. Ketika Anda takut, Anda akan berserah kepada mereka-mereka yang mengaku dekat dengan otoritas tersebut, dan mereka yang diyakini menjadi kepanjangan tangan yang dapat mendengarkan perintah dari sosok otoritas tersebut. Dalam hal apapun juga. Kalau kita berefleksi dari situasi bangsa kita sekarang, dari awal pandemi ini, saya menghubungkan ini dengan pandemi. Dari awal pandemi ini, bahkan para ahli sudah mengatakan musuh terbesar kita itu bukan virus COVID-19. Musuh terbesar kita adalah ketakutan kita sendiri. Ketika kita takut bahwa virus itu bisa membunuh banyak orang, ketika kita takut bahwa virus itu menjadi sangat berbahaya, saat itulah kita mulai bisa disetir. Saat itulah kita mulai bisa dipengaruhi. Saat itulah kita mulai bisa digiring atau diarahkan untuk hal-hal tertentu. Kemudian belum selesai virus COVID-19, saat ini sudah mulai ada berita lagi bahwa ada virus yang bermutasi, ya bernama B117.
Hal ini akan diulangi. Kita akan dikabarkan dengan ketakutan-ketakutan, kita akan dikabarkan dengan kecemasan-kecemasan, kita akan dikabarkan dengan kegalauan-kegalauan. Pada saat satu kelompok masyarakat mulai takut, mulai cemas, kemudian mereka akan mencari sandaran. Pada saat itulah sekelompok orang, sekelompok masyarakat akan mudah diatur. Jadi, sosok otoritas ini memang sengaja dipertahankan. Untuk apa? Untuk kepentingan politik. Untuk kepentingan supaya Anda mudah diatur sesuai keinginan penguasa atau orang-orang yang bermain politik yang mengatasnamakan agama. Sahabat Ruang Diri, mari kita bercermin sejenak dengan sosok otoritas ini. Sekali lagi bahwa mitologi yang menciptakan sosok otoritas dalam budaya-budaya tertentu itu bukan jelek dan itu bukan suatu hal yang dilarang. Mitologi itu baik adanya karena dengan mitologi seseorang bisa menyampaikan sesuatu yang tidak bisa disampaikan secara verbal karena masyarakat hanya bisa memahami dari sisi cerita-cerita mitologi tersebut. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Salam bahagia dan cinta dari saya, Agung WB, di Ruang Diri.